Bapak dan Ibu ya, terima kasih sudah mau tetap tune in dengan kita ngobrolin kembali terkait dengan ISO 9001 versi 2015. Jadi hari pertama kemarin kita sudah ngobrolin terkait prinsip-prinsip dan beberapa hal yang terkait masalah di lapangan implementasinya. Dan diharapkan malam ini kita bisa ngobrolin lebih dalam ya terkait dengan klausul-klausul ya. Jadi saya sih berharap ya secara pribadi Bapak Ibu membawa masalah yang ada di kantor ya ke sini, jadi kita bisa langsung pecahkan bersama. Minimal ada referensi yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada teman atau atasan di kantor terkait dengan isu-isu atau masalah yang ada di kantor terkait dengan 19.001 ini ya. Oke, bismillah kita akan coba mulai. Izinkan saya untuk membagikan materi untuk share. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, oke ya, kita akan coba mulai. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Tes. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah, Kang. Sudah ya. Jadi ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa klausul yang ada di dalam ISO 9001 versi 2015 itu ada 10 ya. 1 sampai 3 itu bukan klausul yang merupakan persyaratan, tetapi itu hanya penjelasan saja terkait dengan lingkup, kemudian istilah serta pengertian ya. Jadi itu hanya kalau di istilah buku itu hanya sebagai terminologi, kemudian definisi apa itu audit, apa itu internal audit dan sebagainya misalkan ya. Nah, yang menjadi persyaratan klausul atau kriteria itu sampai 10 ya. Ingat Bapak Ibu, saya tekankan ada di klausul 4 sampai 10 ya. Nah, kalau kita lihat itu di nomor 4 itu terkait dengan konteks organisasi ya, konteks organisasi. Jadi di grup WA sudah saya coba posting terkait dengan SOP atau pemenuhan implementasi terkait dengan konteks organisasi. Jadi di konteks organisasi itu ada 4.1 yaitu terkait dengan memahami organisasi dan konteksnya. Kemudian yang 4.2 itu memahami kebutuhan dan ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan. Ingat ya Baraya, di sini bukan hanya pelanggan, tetapi pihak lain selain pelanggan yang juga harus Bapak Ibu identifikasi pihak yang berkepentingan itu siapa. Misal pelanggan, udah jelas ya pelanggan. Kemudian vendor atau penyedia jasa atau produk yang dipakai buat kita. Kemudian apalagi? Misalkan outsourcing, oke. Kemudian regulasi, regulator maksudnya ya, oke. Pemerintah. Kemudian apalagi? Badan standarisasi misalkan atau lembaga-lembaga audit, oke. Apalagi misalkan ya. Jadi banyak. Jadi tidak hanya pelanggan di ISO 9001 versi 2015 ini disebutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan ya. Pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kalau kita ngomong pihak-pihak yang berkepentingan, ingat ada banyak yang berada di luar kita ya, berada di luar organisasi. Bisa pelanggan, bisa vendor, bisa supplier ya, bisa masyarakat sekitar, bisa regulator atau pemerintah ya, lembaga-lembaga audit atau lembaga-lembaga sertifikasi ya, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti di situ kita harus mengidentifikasi ya kebutuhan dan ekspektasi pihak yang berkepentingan. Jadi Bapak Ibu harus punya list di mana siapa pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan kita ya. Pelanggan misalkan. Kalau pelanggan apa ekspektasi dan kebutuhan pelanggan itu misalkan ya.
kebutuhannya apa, misalkan produk dan jasa, ya secara spesifik apa, harus dituliskan ya. Kemudian 4.3, nah baru menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Nah, setelah kita menyusun kebutuhan dan aktivitas pihak yang berkepentingan tadi, baru kita bisa menetapkan ruang, artinya begini Bapak Ibu ya, bisa terkait proses, bisa terkait area, ya, bisa terkait dua-duanya. Misal begini ya, misalkan suatu perusahaan misalkan mempunyai cabang di luar Pulau Jawa, ya. Nah, Bapak Ibu mau membuatkan ISO 9001 implementasinya. Nah, itu bisa misalkan hanya khusus untuk misalkan Pulau Jawa saja, misalkan hanya untuk di head office saja. Nah, itu boleh, ya. Jadi Bapak Ibu yang harus menentukan ini, ya, menentukan ini. Jadi terkait dengan menetapkan ruang lingkup. Ruang lingkupnya apa? Boleh nggak Kang ada yang dikecualikan di internal organisasi? Boleh, boleh saja, tetapi harus dengan alasan ya. Harus dengan alasan. Karena secara prinsip ya, engagement people itu merupakan salah satu prinsip utama ya di dalam ISO 9001 versi 2015 ya. Kemarin ada 7. Nah, itu tolong Bapak Ibu direview lagi. Nah, misalkan menentukan ruang lingkupnya, ada pertanyaan nih, biasanya bagian keuangan, Kang, nggak pernah masuk ke dalam lingkup. Nah, kalau di 2015, ya, tidak ada pengecualian, kecuali, ya, Bapak Ibu sendiri yang menyatakan itu, ya, dengan alasan-alasan tertentu, ya. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau bagian keuangan tidak punya SOP, misalkan, kan amburadul ya, tetapi itu biasanya dikecualikan dari audit-audit konten ya, tidak dikecualikan dari audit-audit konten. Jadi biasanya auditor baik internal maupun eksternal itu tidak ke kontennya terkait dengan jumlah uang dan lain sebagainya ya, tetapi mekanisme dari bagian keuangan, bagaimana cara dia mengeluarkan uang, segala macam ya, permintaannya bagaimana, itu harus dilingkupi oleh sistem manajemen mutu ya. Kemudian 4.4 adalah sistem manajemen mutu dan prosesnya. Nah, di situ kita harus menjelaskan sistem manajemen mutunya kayak apa dan prosesnya seperti apa. Biasanya berupa diagram ya. Nah, ini biasanya diatur dalam 1 atau 2 prosedur ya. Prosedur misalkan konteks organisasi misalkan ya, atau konteks organisasi dan ruang lingkup misalkan. Nah, itu boleh dipecah boleh ya. Kemudian klausul kelima adalah terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini ada 5.1, 5.2 dan 5.3. Kepemimpinan dan komitmen. Nah, lihat baraya semua Bapak Ibu ya, di 5.1.2 itu ada fokus pelanggan. Lagi-lagi dilihat fokus pelanggan. Jadi nanti fokus pelanggan ini biasanya disebutkan berulang-ulang ya, disebutkan berulang-ulang bahwa kita akan bertekad untuk melampaui harapan pelanggan. Ingat di beberapa perusahaan yang established ya, melampaui harapan pelanggan. Ingat, tidak hanya memenuhi, tapi melampaui harapan pelanggan, karena di situ ada bias ya, di situ ada bias. Jadi misalkan ada faktor ya, jadi itu demi untuk kepuasan pelanggan ya. Kemudian di situ ada kebijakan 5.2.1 menetapkan kebijakan mutu dan sebagainya. Kemudian 5.2.2 mengkomunikasikan kebijakan mutu. Ya. Nah, Bapak Ibu tolong lihat itu 9.3. Nah, itu nanti menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu itu harus dilakukan tinjauan ulang. Komunikasi kebijakan mutu, nah ini wajib nih, mandatori ya, ini wajib nih, mandatori wajib ya, jadi mandatori ya.
Kemudian di 5.3 ada peran tanggung jawab wewenang organisasi. Di situ seperti biasa Bapak Ibu harus punya struktur organisasi, harus punya job description, kemudian jangan lupa di job description juga dicantumkan authority atau wewenang ya. Jadi mohon Bapak Ibu besok ya kembali ke tempat kerja, baca-baca lagi struktur organisasi, baca-baca lagi job description ya. Di situ harus dijelaskan tugas dan fungsi utama misalkan terkait dengan departemen ini. Jadi terkait departemennya dulu nih, departemennya misalkan departemen QHSE apa job desk-nya, baru nanti posisi-posisi orang di dalamnya ya. Jadi nanti biasanya dalam suatu proses digambarkan. Jadi ada flowchart begitu. Jadi input terhadap departemen QHSE apa? Kemudian outputnya apa? Nah, itu dijelaskan juga, dideskripsikan di situ bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan suatu departemen apa. Jadi ini lebih detail ya. Jadi nanti sebelum ke job desk para fungsi, para karyawan, bukan karyawan, fungsi jabatan gitu. Nah, itu departemen atau organisasi juga harus didefinisikan terkait dengan peran tanggung jawab wewenang organisasinya. Baru nanti klausul 6 baru perencanaan. Nah, di perencanaan ini ada tindakan untuk menetapkan risiko dan peluang ya. Tindakan untuk menetapkan di safety atau di K3 ya. Jadi mirip-mirip ya. Kemudian yang ke selanjutnya 6.2 sasaran mutu dan penyentuh mencapai sasaran mutu. Nah, berarti di situ harus disusun. Makanya kemarin saya gedor-gedor terkait dengan sasaran mutu ya. Sasaran mutu itu artinya quality objective. Jadi tujuan, target-target ya, dan rencana untuk mencapai sasaran mutu ya. Kalau di K3 ya, kan safety objektifnya itu adalah lagging indikatornya. M-nya itu mandatori ya Bapak Ibu ya, itu wajib nih ya, wajib ada. Jadi kalau dokumen itu pemenuhannya tidak ada, maka ketika sertifikasi itu tidak akan lolos ya. Itu tidak akan lolos, biasanya di remediasi ya. Kemudian baru kita masuk ke pendukung. Pendukung itu sumber daya ya, umum, personil, infrastruktur terkait dengan sumber daya ya. Di sini ada pemantauan dan pengukuran sumber daya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan atau dipergunakan di lingkup organisasi, maka di situ Bapak Ibu juga harus membuat bagaimana cara memantau dan mengukur sumber daya itu ya, terkait dengan kinerja, terkait dengan fungsi tentunya ya. Misal sumber dayanya orang. Nah, bagaimana cara memantau dan mengukur sumber daya itu? Misalkan ya, apakah jumlah trainingnya, apakah kompetensinya, kemudian mesin, peralatan. Nah, terkait dengan ini, apa yang bisa dipantau dan diukur terkait dengan mutu, misalkan ya. Misalkan ada suhu yang sangat berpengaruh, berarti di situ harus dipantau dan diukur suhunya ya. Kemudian apalagi kecepatan misalkan. Nah, itu juga harus diidentifikasi di situ ya. Kemudian kita 7.2 terkait dengan kompetensi. Kalau namanya kompetensi itu kan pasti terkait dengan orang ya, terkait dengan orang ya. Kemudian 7.3 adalah kesadaran. Kenapa disebut kesadaran? Consciousness atau awareness itu karena tanpa itu maka sumber-sumber pendukung itu tidak akan bisa jalan ya. Kemudian 7.4 itu terkait dengan komunikasi ya, komunikasi itu penting. Kemudian 7.5 informasi dokumentasi, ini ada 7.52 membuat dan memperbarui. Jadi begini Bapak Ibu ya,
di 9001 versi 2015 itu term dokumen dan catatan itu masih ada. Tetapi di ISO 9001 versi 2015 itu terkait dengan dokumen dan rekaman itu dinamakan informasi terdokumentasi, ya, informasi terdokumentasi. Jadi kalau dulu kita ada manual, ada SOP, ada WI, ada dan sebagainya, dan itu wajib biasanya, tapi sekarang diganti dengan informasi terdokumentasi. Artinya informasi-informasi itu, semua dokumen atau rekaman itu dianggap sebagai informasi, ya, ada yang terdokumentasi atau yang tidak terdokumentasi. Kemudian yang nomor 8 itu terkait dengan operasi. Nah, perencanaan dan pengendalian operasional, persatuan produk dan jasa, kemudian dan lain sebagainya, ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu, di operasi ini saya ingin menyoroti terkait dengan desain dan pengembangan produk dan jasa, ya. Di beberapa, Pak, saya kan nggak bikin produk, perusahaan saya ini adalah terkait dengan pelayanan, misalkan, ya. Nah, tapi di ISO 2015 ini harusnya tidak ada yang dikecualikan, ya, kecuali Bapak Ibu sendiri menyatakan itu lain di scope, ya. Kalau scope-nya memang bilang itu tidak ada kaitannya atau bukan core bisnisnya, itu maka boleh. Tapi kalau tidak disebutkan, maka di desain dan pengembangan produk dan jasa ini harus disebutkan. Jadi nanti paling di produknya aja yang tidak ada, tapi di jasanya ada, ya. Pengembangan desain dan pengembangan. Misalkan begini, kalau di jasa, ya, kalau di produk kan bisa gampang, ya, lebih mudah memahaminya. Tapi kalau di jasa itu desain dan pengembangan itu terkait dengan permintaan pelanggan atau faktor eksternal, ya. Faktor eksternal biasanya sangat dinamis. Biasanya ini terkait dengan jadwal, ya, dengan jenis kendaraan biasanya, ya. Itu untuk jasa. Kemudian masukan desain dan pengembangan. Ini maksudnya desain dan pengembangan terkait jasa. Saya menyoroti jasa dulu nih. Jasa. Jadi misal, ya, menangkap informasi, masukan, kritikan itu desain, itu bisa dari pelanggan, bisa dari regulator, pemerintah, atau bisa dari lembaga sertifikasi, ya, itu bisa. Jadi terkait dengan desain. Nah, itu biasanya ada catatan khususnya, ya. Dan pengembangan itu R&D, ya. Jadi bagaimana produk atau jasa itu harus dikembangkan. Biasanya di masa pandemik ini yang sering dicari sama auditor, ya, Pak, Bu, ada nggak prosedur informasi terdokumentasi terkait dengan masukan desain dan pengembangan, ya, dan seterusnya, ya. Habis ini kita akan bahas terkait dengan checklist, ya, Bapak Ibu, makanya saya ngebut nih terkait dengan checklist. Kemudian 9 evaluasi kinerja itu terbagi menjadi 3, 9.1, 9.2, dan 9.3, ya. Di 9.1 terkait dengan pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Bedanya apa, ya, Kang, dengan yang ini, dengan yang di sini, di pemantauan dan pengukuran sumber daya, ya. Nah, di sini pemantauan dan pengukuran sumber daya dengan yang 7.15 dengan yang di sini, kalau yang di 9.1 itu semua terkait dengan sistem, ya, terkait dengan sistem. Biasanya itu diidentifikasi dengan kepuasan pelanggan, ya. Harus ada survei. Makanya kemarin di hari pertama saya menitik beratkan juga terkait dengan kepuasan pelanggan. Bagaimana cara mendapatkan nilai kepuasan dengan survei, ya, terkait dengan data-data, terkait dengan pertanyaan. Jadi bisa kuesioner bisa, ya. Caranya teknisnya banyak, ya. Kemarin saya sudah bahas terkait dengan bagaimana cara menyampaikan kuesioner atau survei, ya. Bisa dengan menggunakan form-form secara utuh begitu, mereka isi, kirimkan lagi, atau melalui
email, Google Form. Sekarang lebih enak lagi ya. Jadi survei-survei tinggal download aja, dimodifikasi, kita sebar lagi melalui WhatsApp grup misalkan, grup pelanggan ya. Kemudian 9.2 itu audit internal. Ya, itu yang biasa lah audit internal ya. Kemudian 9.3 terkait dengan kaji ulang atau tinjauan manajemen, masukan tinjauan manajemen, keluaran tinjauan manajemen. Ingat, masukan tinjauan manajemen dengan keluaran tinjauan manajemen itu harus ada ya, harus ada ya. Kemudian peningkatan ini terkait dengan improvement ya, di bahasa Indonesia kan jadi peningkatan ini ya, 10.1, 10.2 ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini lanjut. Skop ini ya tidak banyak ya, tadi sudah saya bilang. Nah, ini nomor 4 ya, persyaratan terkait dengan persyaratan ini ya. Persyaratan ini harus organisasi ya, ini biasa ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini besok kemarin kita sudah saya tadi pagi saya coba kasihkan prosedurnya, kemudian leadership sama planning. Nah, ini yang baru adalah resiko dan peluang ya, resiko dan peluang. Ini mirip-mirip dengan HIRA ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang tadi sasaran mutu, bagaimana cara menetapkan memenuhi sasaran mutu juga harus disebutkan di situ. Support ini terkait yang tadi, nanti ada untuk di ini tuh terkait dengan operasional sebenarnya. Nah, kemudian operation tadi sudah sekilas operation ya. Support operation. Nah, ini improvement tentang perbaikan yang harus konsepnya kurang lebih sama lah ya dengan itu ya. Nah, kita akan coba ngomongin terkait dengan checklist. Izinkan saya untuk kita bahas terkait dengan checklist yang kemarin ya. Checklist. Sudah terlihat Bapak Ibu checklistnya? Halo? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Jadi checklist itu sangat membantu kita untuk lebih paham terkait dengan implementasi ya. Jadi nomor 2 itu terkait dengan memahami kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Nah, sudah menentukan nggak? Jadi Bapak Ibu di sini yang 4.2a itu Bapak Ibu harus sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Tadi saya sudah sebutkan ya, pihak luarnya itu adalah customer, pelanggan, kemudian regulator, kemudian badan audit atau sertifikasi, kemudian regulator ya atau dan masyarakat sekitar ya. Kemudian ada enggak persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan ini? Misal ya, business sustainability, misalkan ya izin lingkungan, itu disebutin di situ sama Bapak Ibu ya. Kemudian apakah organisasi memantau dan meninjau informasi tentang pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan? Nah, ini harus dipantau ya melalui identifikasi isu-isu eksternal dan isu-isu internal, misalkan ya. Isu-isu eksternal itu terkait pada masa sekarang adalah terkait dengan perubahan regulasi yang cepat karena COVID ya. COVID itu tiap 2 minggu surat edaran keluar ya, peraturan keluar. Jadi harus rajin ini ya. Kemudian 4.3 lingkup manajemen. Nah, ini apakah organisasi menentukan batas dan penerapan sistem manajemen mutu untuk mengurangi lingkupnya. Jadi nanti di state ya dituliskan bahwa sistem manajemen mutu ini melingkupi A1 misalkan, bagian produksi, 2 bagian maintenance, 3 bagian pembelian, 4 bagian HRGA, 5 bagian ini. Bapak Ibu sebutkan ya di lingkup organisasi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan cabang ada yang tidak Bapak Ibu mau, tuliskan ya, kecuali misalkan ya dibikin itu kecuali cabang
misalkan Aceh, tidak usah, misalkan cabang misalkan Papua misalkan, itu tidak dicantumkan nggak apa-apa ya. Jadi harus di state ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah ruang lingkup yang memiliki jenis produksi tercakup? Nah, nanti Bapak Ibu harus di state di atasnya bahwa kami PT Mau Untung Terus bergerak dalam bidang kacang goreng misalkan ya. Nah, itu harus disebutkan kacang goreng misalkan ya. Nah, itu harus ya menyebutkan jenis produk dan layanan ya, misalkan ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. 4.4 sistem manajemen mutu dan prosesnya. Sudahkah organisasi menentukan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya di seluruh organisasi? Nah, itu menentukan proses yang dibutuhkan. Proses yang dibutuhkan itu artinya Bapak Ibu bikin suatu bagan ya, proses yang ada di tempat Bapak Ibu, apakah itu aplikatif ya di semua organisasi. Kalau beda Bapak Ibu bedakan. Misalkan kalau di hand office itu proses yang dibutuhkan 12, tetapi kalau di cabang itu cuma 8. Nah, itu tolong Bapak Ibu state ya, Bapak Ibu lukiskan di situ ya. Jadi jangan di atas itu di 4.3 dibilang ini dikecualikan atau ini lingkupnya hanya ini, tetapi di 4.4 prosesnya tidak disebutkan. Proses yang melingkupinya apa yang dibutuhkannya. Misalkan sistem manajemen mutu itu mencakup fungsi, misalkan kita ngomongin fungsi maintenance, perawatan misalkan. Nah, di sini proses yang dibutuhkan untuk itu apa? Proses yang dibutuhkan untuknya ya. Prosesnya apa? Misalkan prosesnya adalah proses repairing misalkan. Nah, itu tolong disebutkan ya. Kemudian klausul 5 terkait dengan kepemimpinan itu ada 3 klausul, 5.1, 5.2, 5.3. Kepemimpinan dan komitmen. Apakah manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen mutu? Nah, di sini implementasi yang harus bisa diambil adalah dia di struktur organisasi harus ada ya. Di struktur organisasi harus ada pimpinan puncak menandatangani kebijakan mutu ya. Kemudian hadir pada meeting-meeting ya, minimal 4 meeting itu harus hadir. Meeting apa saja itu? Meeting internal audit, eksternal audit, kaji ulang atau tinjauan manajemen ya. Kemudian meeting-meeting yang dirasa perlu ya, dirasa perlu. Nah, itu bisa kita lihat apakah manajemen puncak. Nah, itu ya. Kemudian 5.2 kebijakan. Apakah kebijakan itu telah ditetapkan, telah diterapkan dan sudah dipelihara ya. Nah, lihat ada enggak kebijakan mutunya. Kalau ada ya sudah berarti ada ya. Kemudian 5.3 terkait dengan organisasi tanggung jawab dan kewenangan. Tadi sudah saya bilang ya, di beberapa organisasi job desk-nya cuma job desk, kewenangannya tidak ada. Di ISO kali ini harus ada kewenangan. Kewenangannya apa? Misalkan menilai bawahan, mengautorisasi biaya atau budget senilai misalkan sampai dengan 100.000 misalkan. Nah, itu salah satu contoh kewenangan ya. Jadi di job desk di ISO 9001 versi 2015 kewenangan itu wajib ya, harus ada ya. Jadi harus dicantumkan di situ kewenangannya apa. Walaupun cuma satu ya, ya silakan. Kita akan lanjut ke nomor 6. 6 itu 6.1, tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Bapak Ibu sudah saya anggap paham terkait dengan resiko dan apa itu peluang. Nah, ketika merencanakan sistem manajemen mutu, apakah organisasi menentukan resiko dan peluang yang perlu diatasi? Nah, ini mirip-mirip dengan HIRA ya, mirip-mirip dengan HIRA. Cara bikinnya nanti saya akan share ya prosedur terkait dengan risiko dan peluang ya, risiko dan peluang register misalkan. Bapak Ibu nanti bisa kreasikan, silakan judulnya apa. Tapi nanti saya akan share terkait dengan SOP untuk ini, untuk nomor
6.1 ya. Nah, kemudian dari situ setelah diidentifikasi, ditentukan risiko dan peluang, kemudian apa rencana mitigasinya ya? Mirip-mirip dengan determining control lah kalau di safety ya. Kemudian apakah tindakan diambil untuk mitigasi risiko itu ya sesuai dengan produk dan layanan ya? Nah, jadi ini harus sesuai ya, harus sesuai. Apakah tindakan diambil untuk mengatasi risiko dan peluang yang proporsional dengan dampak potensial? Nah, ini harus disesuaikan dengan dampaknya. Jadi artinya harus memadai Bapak Ibu ya, jangan bikin nanti ya semacam identifikasi risiko dan peluang ini asal ya, ngasal gitu. Jadi tidak nyambung kadang-kadang. Ini harus nyambung ya. 6.2 sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya. Kalau di safety kita ngomongin terkait lagging dan leading, nah di sini saya juga sama ya. Sasaran mutu harus sesuai dengan kebijakan mutu Bapak Ibu ya. Nah, di grup saya sudah coba share contohnya sasaran mutu. Jadi ada itemnya, kemudian ada segi kuantitatifnya, targetnya ya, berupa angka-angka ya. Biasanya satu formulir udah cukup ini ya. Udah cukup ya, udah cukup. Jadi 6.2 itu biasanya satu formulir, namanya formulir identifikasi risiko dan peluang, koma ya, program program mengatasi risiko dan peluang gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan dalam satu formulir tersendiri ya. Jadi nanti saya akan coba share terkait formulirnya nanti setelah akhir acara, nanti kita di grup kita akan diskusikan lagi ya. Kemudian yang nomor 2-nya itu, apakah organisasi menetapkan ini nanti bisa dimodifikasi tabelnya. Jadi masih dipecah menjadi masing-masing departemen boleh ya. Pada fungsi yang relevan, tingkat dan proses yang dibutuhkan. Nah, jadi di tiap proses yang tadi sesuai scope, kalau scope-nya bilang maintenance masuk, berarti di sini departemen maintenance harus ada di hiranya. Hira mutu maksudnya ya ini ya. Kemudian yang terakhir, apakah organisasi menjaga informasi dokumen tentang kualitas tujuan? Nah, ini juga harus. Jadi ya, semua yang 6.2 sampai 6.1 itu dimasukkan ke informasi terdokumentasi. Jangan miss ya, ini maksudnya adalah yang 6.1 dan 6.2 ya, ini dimasukkan sebagai informasi terdokumentasi ya. 6.3 perencanaan perubahan. Nah, ini terkait dengan MOC ya, MOC, Management of Change. Jadi bagaimana organisasi bisa mengatur dirinya ketika ada perubahan. Misalkan dadakan customer schedule-nya minta berubah, baik dipercepat maupun diundur. Misalkan ya kalau industri jasa. Tapi kalau industri produk, manufaktur gitu, nah ini terkait spesifikasi produk yang customer minta gitu ya, atau regulasi berjalan dengan cepat atau berubah sehingga spesifikasi produknya berubah ya. Nah, ini harus di MOC-kan ya. MOC dalam hal ini berubah karena satu perubahan eksternal, yang kedua adalah perubahan internal ya. Kemudian kita akan ngomongin nomor 7 ya. Kita balik ke 7.1 sumber daya ya. Nah, secara umum 7.1.1 itu ya, ini hanya biasanya satu lembar saja nih Bapak Ibu ya. Ya, satu lembar aja bisa nih. Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pendirian, implementasi dan keperluan dari QMS? Nah, ini nanti dibikin tabel aja. Jadi biasanya satu lembar aja tabel ya. Judulnya bisa terkait dengan 7.1 atau prosedur, atau boleh terkait dengan formulir, boleh ini ya. Kemudian 7.1.2, nah ini sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan? Nah, ini tadi terkait dengan proses yang, nah ini. Jadi intinya dari sini Bapak Ibu, dari proses, nah ini, dari 4.4
Kalau 4.4-nya Bapak Ibu sudah diidentifikasi, prosesnya apa, organisasinya apa saja, baru di 7.1.a ini ada. Jadi nanti auditor akan melihat yang atas dulu, kemudian baru 7.1.2. Karena orang-orangnya itu harus berasal dari proses dan atau bagian yang ada di sini, yang ada di 4.4 ya. Kalau nggak relevan ya. Jadi harus ada di 4.4 baru bisa dia ditentukan orang-orangnya, kompetensinya apa dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, kompetensi itu terkait dengan 3 aspek. 1 pengetahuan, 2 keterampilan, 3 adalah perilaku kerja ya. Jadi sikap kerja. Nah, harus dibedakan antara kompetensi dengan kewenangan. Nah, di sini di 7.1.2 juga harus ada kewenangan. Kewenangan terkait tugas ya. Jadi jangan sampai bikin job desk, balik lagi nih, hanya tugas saja ya. Tapi tidak ada kewenangan. Nah, itu harus ada kewenangan ya. 7.1.3 terkait dengan prasarana. Saya ingin tahu pendapat Baraya, sarana dengan prasarana apa bedanya? Ada yang mau urun rembuk? Sarana dengan prasarana apa sih Kang? Itu sarana, prasarana. Ya Kang Ben. Halo. Yo. Assalamualaikum. Salam. Kalau sarana alat ya, alat. Kalau prasarana itu pendukung alat. Katakanlah jalan. Contoh kalau sarana atau fasilitas itu masjid gitu ya, atau fasilitas hygiene, kamar mandi. Kalau prasarananya itu jalan ke kamar mandi. Ya. Itu bagus, contoh yang bagus dan bisa diterima oleh kita semua ya. Jadi sarana itu main buildingnya ya. Kalau prasarana itu adalah fasilitas di luar main building yang mendukung atau mensupport itu ya. Nah, ini juga sama nih Bapak Ibu. Di sini harus mengidentifikasi prasarananya dulu sesuai dengan yang 4.4 tadi. Jadi jangan keluar dari 4.4 ya. Prosesnya apa? Identifikasi dulu. Di prosesnya itu di 4.4 ada 12 misalkan. 12 departemen atau 7 proses. Nah, dari situ kita harus mengidentifikasi sarana apa saja terkait 7.1. Personilnya siapa saja, kompetensinya apa saja terkait 7.2. Jadi tidak ngasal ya Bapak Ibu ya. Jadi harus nyambung 4.4, 7.1.2, 7.1.3. Jadi jangan tiba-tiba ada muncul proses atau area yang berbeda dengan 4.4 ya. Jadi patokannya di 4.4 yang tadi yang saya sudah tekankan tuh berkali-kali ya. Kemudian 7.1.4 lingkungan untuk pengoperasian proses. Nah, ya. Di situ diidentifikasi, Bapak Ibu harus mengidentifikasi lingkungannya apa, bagaimana, kelembabannya bagaimana ya. Ini harus lebih tinggi lantai kerjanya misalkan. Nah, itu Bapak Ibu harus sudah bisa mengidentifikasi ya. Misalkan proses penerimaan barang, kita ngomongin proses penerimaan barang ya. Organisasi menentukan dan menyediakan memelihara lingkungan yang diperlukan. Nah, pada proses penerimaan barang, itu apa prasarana yang harus disediakan? Personilnya siapa aja? Bagaimana kompetensinya terkait dengan proses penerimaan barang, misalkan ya. Dan lain-lain dan seterusnya ya. Kemudian 7.1.5 ini lebih detail lagi, terbagi menjadi sub-sub lagi, yaitu 7.1.5.1 ya. Nah, tadi di list. Nah, ini 7.1.5.1 di list ya. Terkait dengan 7.1.1
Ya, kalau 7.1.1-nya Bapak Ibu sudah list, tinggal copy paste aja ke 7.1.5.1 ya. Nah, cuma yang harus Bapak Ibu penuhin di situ adalah pemantauan terkait kecukupan, cukup atau enggak ya, jenisnya maupun jumlahnya ya. Boleh jadi di setiap periode jumlah atau jenis itu berbeda. Bapak Ibu harus bikin di situ flexibility ya, bahwa sumber daya yang dibutuhkan pada periode ini adalah sekian dengan plus minus misalkan 12% misalkan. Nah, itu harus kalau nggak sedetail itu juga nggak apa-apa sih. Jadi harus disebutin aja sih ya. Kemudian 7.15.2 itu terkait dengan ketertelusuran ya. Pengukuran ketertelusuran adalah maksudnya kalau kita ngukur ada alat kalibrasi ya. Saya tadi udah bilang terkait jenis dan jumlah, juga fungsi ya. Nah, ini kita harus bilang training diukur dengan apa ya? Ada yang mau urun rembuk training, kalau kita nyebutin di 7.1.2 terkait personil harus kompeten dan tersertifikasi, berarti kan ada training dan ada sertifikasi. Nah, bagaimana cara mengukur training? Ada yang urun rembuk? Mengukur training bagaimana caranya? Ya, untuk mengukur training itu biasanya kita dikasih terakhir itu dikasih soal ya, dikasih soal terus sama bagaimana pelatihan hari ini, terus bagaimana instrukturnya membawakan materi, itu yang biasanya ada satu lembar kita setelah training itu. Ya, kalau itu evaluasi pelaksanaan training ya. Yang saya maksudkan mengukur training secara organisatoris nih, secara perusahaan. Misalnya perusahaan pengen untung terus, namanya perusahaan pengen untung terus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu dilihat di quality objektifnya. Di sini ya, di sini di yang tadi nih, sasaran mutu ya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Sasaran mutunya misalkan begini, terkait Departemen HRD. Di situ ada jam training atau training, misalnya pelatihan. Nah, sasaran mutunya adalah pada tahun ini tercapai 1.000 jam pelatihan. Misalkan ya, 1.000 jam pelatihan. Bagaimana cara mencapainya? Misalkan tiap bulan dicicil 100 misalkan. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini cara ngukurnya adalah terkait dengan KPI sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, mengukur terkait dengan prasarana yang tadi dan lingkungan 7.1.4 orang yang sensitif terhadap suhu. Nah, berarti lingkungannya tadi harus suhunya bisa dikendalikan. Oh, berarti harus menggunakan AC, air conditioner. Nah, cara ngukur udara terkontrol itu menggunakan apa? Termometer. Nah, termometernya yang harus dikalibrasi gitu ya. Pengetahuan organisasi ya. Nah, Pak, Bu, ingat pada suatu proses pembuatan produk atau jasa, cara membuatnya itu Bapak Ibu harus deskripsikan. Ya. Dari deskripsi itu bisa diketahui organisasi departemen ini tuh harus kompeten di bidang apa. Maintenance misalkan. Maintenance mempunyai tugas dan tanggung jawab merawat, ya, memeriksa, memperbaiki misalkan ya fasilitas-fasilitas. Kalau bahasa mutu balikin lagi ke sini nih, ke atas nih, ke 7.1
7.1.2, 7.1.3, dan 7.1.4. Jadi bagian maintenance itu misalkan bertugas dan bertanggung jawab 1, merawat. Merawat apa? Prasarana dan sarana, misalkan ya. Kemudian yang kedua, misalkan merawat dan menjaga lingkungan kerja supaya suhunya yang tadi sesuai, misalkan ya. Nah, kayak gitu-gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ ketika pengetahuan organisasi sudah ditetapkan, maka enak. Kebutuhan training Bapak Ibu itu bisa diidentifikasi dengan mudah ya. Jadi kalau objektifnya si departemen maintenance itu sudah kita ketahui, maka pengetahuan organisasi juga bisa kita tetapkan. Oh, ternyata pengetahuan organisasi harus tahu terkait ilmu tentang cara merawat ya. Berarti nanti kebutuhan trainingnya akan menyesuaikan ke situ ya. Kemudian misalkan resepsionis nih atau customer service deh. Customer service itu proses menerima, mengolah ya, mengolah respon dari pelanggan. Nah, ini penting. Pengetahuan yang dibutuhkan oleh departemen customer service itu apa? Oh, komunikasi yang baik ya. Misalkan ya, komunikasi yang baik. Jarang nih Pak orang-orang menguasai komunikasi yang baik ya. Ada teknik-teknik tertentu untuk meredakan amarah orang. Orang kalau nyampein sesuatu, apalagi zaman sekarang ya, nggak kira-kira ya. Nah, CS itu harus punya strategi, harus punya cara, metode untuk bisa menyerap itu. Satu, yang kedua memproses itu, yang ketiga adalah merespon ya. Ya. Contoh begini Bapak Ibu. Kita sebagai tuan rumah misalkan ada tamu ya, sebenarnya udah janjian jam 9 pagi bertemu di lobi ya, kebetulan tamunya katakanlah om tempter nih ya, om tempter ganda nih tamunya nih ya. Nah, janji jam 9, ternyata tuan rumah misalkan saya masih ada keperluan lain, masih meeting dan memakan waktu 30 menit ya. Akhirnya diundur 30 menit. Nah, salah satu cara untuk menyatakan penyesalan apakah minta maaf, mohon maaf Pak Tempter, kita terlambat, saya terlambat untuk memulai meeting ya, tadi ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Itu cara satu. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Aduh, Om Tempter terima kasih ya sudah mau menunggu lebih lama 30 menit. Kira-kira menurut Bapak Ibu lebih enak didengar mana? Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi ada meeting dulu sehingga meeting kita jadi telat 30 menit. Atau terima kasih Om Tempter sudah mau menunggu lebih lama 30 menit. Kira-kira lebih diterima yang mana ya? Minta maaf sama memberikan ucapan terima kasih. Jadi model-model begitu Bapak Ibu itu merupakan suatu pengetahuan atau keterampilan yang harus Bapak Ibu identifikasi ya, sesuai dengan yang tadi yang 4.4. Saya selalu ngacu begitu, saya ngomong kalau Bapak Ibu prosesnya udah Bapak Ibu identifikasi ya stick ke situ aja, jangan lewat dari situ karena nanti akan wasting time ya. Kemudian, nah, apakah pengetahuan ini dipelihara dan tersedia sejauh diperlukan? Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian eksternal isu, internal isu ini memengaruhi pengetahuan organisasi. Ya, jika 4.4 prosesnya berubah, kemudian job desk-nya berubah, maka pengetahuan organisasi juga akan berubah, ya. Nah, di situ kita akan ngomongin dipelihara atau tidak sejauh diperlukan, ya. Dipelihara di sini artinya kalau memang personilnya harus diresertifikasi, harus diresertifikasi. Kalau enggak ya enggak ya, tapi harus tersedia nih ya.
harus tersedia. Kemampuan ini tuh harus bisa didemonstrasikan setiap saat ya, sehingga itu mampu cukup untuk dibilang tersedia sejauh diperlukan ya. Kemudian kita akan berlanjut ke 7.2 kompetensi ya. Apakah organisasi menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya? Nah, ingat Bapak Ibu, di dalam suatu sistem manajemen mutu, pengennya sih semua orang itu dibuatkan job desk dan kewenangannya. Tapi ini lihat nih ya kata-katanya ya. Yang dapat memengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Nah, Bapak Ibu harus sudah bisa mendefinisikan fungsi-fungsi dan bagian-bagian mana saja yang sesuai 4.4 yang memengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu ya. Misal, mohon maaf, misalkan office boy. Secara nalar Bapak Ibu, apakah memengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu enggak di perusahaan? Office boy ini. Saya tidak ingin membuat strata ya, tapi ini terkait fungsi nih. Kira-kira fungsi office boy di perusahaan ini apakah memengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu enggak? Kalau iya, Bapak Ibu, enggak sih, secara langsung tidak. Kalau bisa jawab tegas aja Mas. Misalkan tidak, ya sudah tidak aja. Kalau memang tidak. Jadi nanti di situ itu kita tidak akan prioritaskan gitu ya. Jadi di kompetensi office boy itu ya cukup aja. Tidak kita prioritaskan seperti di bagian misalkan di bagian perawatan mesin misalkan ya. Ya. Ingat Bapak Ibu ada di situ kendali yang dapat memengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu ya. Kemudian 7.3 kesadaran. Ini sebenarnya terkait dengan sosialisasi dan pengukuran sebagai seberapa paham dia terkait dengan terkait dengan kebijakan mutu dan kualitas yang sudah ditetapkan. Contoh. Di atas ya, di sini di kebijakan kita harus mensosialisasikan kebijakan. Nah, di sini di kesadaran kita harus sudah bisa mengukur ya, menyadari itu artinya memahami arti pentingnya. Boleh melalui kuesioner, boleh melalui pengamatan. Ya, kuesioner itu artinya orang-orang di organisasi kita, di beberapa organisasi dengan metode statistik tentunya, itu dikasih kuesioner terkait dengan kebijakan mutu dan kualitas yang ada. Ya, itu cara satu. Cara dua adalah mengobservasi langsung. Misal, kita ingin tahu terkait kebijakan mutu, terkait misalkan maksimal reject 5%, misalkan. Gede banget ya 5%. 5 ppm lah, 5 ppm ya. 5 part per million, artinya 5 bagian per sejuta produk. Nah, kita ingin tahu nih tingkat kesadaran karyawan kita terkait dengan target atau sasaran mutu itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan observasi langsung. Observasi ini bisa Bapak Ibu nanti hasilnya itu dapatkan adalah statistika terkait dengan produk reject ya. Produk rejectnya ada berapa ya. Kalau di atas nilai toleransi berarti kita anggap awareness-nya, kesadarannya itu masih harus ditingkatkan. Jadi harus punya leveling ya di kesadaran ini. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu harus bisa menentukan apakah level kesadaran karyawan itu ada di level rendah, sedang atau tinggi.
Nah, itu bisa dengan 3 metode yang tadi ya. Jadi yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah pengamatan langsung terkait dengan pekerjaan dan datanya nanti diolah ya. Yang ketiga adalah terkait dengan pengukuran ya, pengukuran. Pengukuran apa? Pengukurannya diukur sakit misalkan ya. Kalau karyawan sering sakit, ini ada apa? Ya. Sering izin, ada apa? Ya. Misalkan di kebijakan mutunya terkait dengan pemenuhan regulasi, ya, pemenuhan regulasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung amati. Uji petik aja orang yang tiap hari melintas di gerbang security itu Bapak Ibu bisa amati ya, mana yang parkirnya sesuai, mana yang tidak gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan di tiap departemen ya, sesuai sasaran mutunya ya. Kemudian komunikasi, sudahkah organisasi menentukan komunikasi internal eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu? Ingat, sesuai dengan konteks, komunikasi juga harus dilakukan. Ingat, sesuai konteks ya, konteks organisasi. Tadi, kalau pihak luar kita ada empat pihak. Satu, customer, 2 pemasok atau supplier, 3 regulator, yang keempat lembaga sertifikasi atau audit misalkan gitu ya. Nah, itu bagaimana cara komunikasi ke mereka ya? Bagaimana cara mengkomunikasikan baik mereka ke kita atau kita ke mereka ya. Kalau komunikasi internal kita bisa sebutkanlah banyak ya. Satu, misalkan toolbox meeting, kedua adalah majalah dinding, ketiga adalah penyebaran email, kemudian yang keempat adalah misalkan monthly meeting, ya banyak kalau internal. Tapi kalau eksternal bagaimana? Apakah ada rilis? Nah, di zaman now banyak perusahaan mengelola media sosial ya. Mereka punya IG, punya Facebook ya, punya Twitter. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi ya. Misalkan yang kemarin saya udah bilang ada contoh ya, toko atau produsen perlengkapan berpetualang gitu, itu nyeleneh ya, orang mereview kemudian disomasi gitu ya. Nah, itu salah. Kemudian mereka berusaha mengklirkan, mengklarifikasi juga lewat media sosial. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi dengan eksternal. Itu kita ke mereka. Bagaimana kalau mereka mau ke kita? Nah, Bapak Ibu tolong dibuatkan suatu informasi yang terdokumentasi, bahasa sayanya adalah SOP, terkait bagaimana kalau pihak luar mau menyampaikan sesuatu ke kita. Jangan dibiarkan liar ya. Kalau liar nanti banyak yang nggak paham, kitanya yang akan rugi ya. Misalkan ya, eksternal ke kita itu, bagaimana cara menyampaikan keluhan. Kemarin ada yang ditanyakan di beberapa kemasan dicantumkan customer care ya, customer care number misalkan. Jika Anda, nah kalau di truk nih, Bapak Ibu pernah lihat nggak di truk? Jika pengemudi ini ngebut, ugal-ugalan ya. Nah, tolong hubungi atau WA ke nomor sekian, sekian, sekian. Nah, itu salah satu cara bagaimana pihak luar kita kasih wadah atau media supaya mereka bisa berkomunikasi. Jangan sampai dilepas. Artinya dilepas itu mereka memilih media komunikasi yang bisa merugikan kita ya. Kasih tahu ya, kasih tahu. Kita tetapkan medianya apa. Boleh pakai hotline, boleh pakai kotak pos ya, boleh telepon langsung ke pejabat yang berwenang, misalkan vokal poinnya siapa di bagian perusahaan untuk menampung atau menerima informasi atau komunikasi dari pihak luar. Tentunya yang relevan dengan sistem manajemen mutu ya, yang relevan dengan manajemen mutu. Saya tanya nih, vendor itu masuk ke eksternal atau internal? Vendor, supplier. Eksternal, Kang.
Eksternal ya. Nah, bagaimana cara mereka bisa komunikasi dengan kita, Bapak Ibu? Nah, mungkin salah satu contohnya adalah vendor gathering, ya, mengumpulkan vendor-vendor di di perusahaan kita atau di luar perusahaan kita, ya, secara periodik, misalkan vendor gathering annually, misalkan tahunan. Vendor-vendor itu dikumpulkan ramah tamah, kita memberikan produk knowledge, ya Pak Bu, sekarang PT pengen untung terus, sekarang punya produk baru loh, misalkan kacang rasa duren, misalkan ya, kacang beraroma duren, misalkan ya. Nih orang Medan sekarang aduh duren Sibolang nih. Jadi kalau ke Medan ada tempat saingannya duren Ucok nih, duren Sibolang. Nah, jadi di situ ingat jangan dilepas Bapak Ibu. Gimana mereka? Enggak, kita kasih channel, kita kasih media, kita kasih corongnya supaya mereka bisa berkomunikasi ke kita. Salah satu contoh yang kemarin ada penulisan customer care, ya, hotline customer misalkan. Nah, itu harus diidentifikasi dan diimplementasikan, ya. Kemudian 7.5.2 membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, ya. Nah, walaupun ini saya ngomong nih, walaupun di ISO yang 2015 tidak dikenal dokumen, harus ada dokumen dan record, tetapi disebutnya adalah informasi terdokumentasi, tapi yang ada kita gunain aja lah, ya. SOP masih tetap ada, ya. WI, work instruction tetap ada, kemudian rekaman hasil isian dari formulir-formulir itu juga tetap ada. Saya ingin bertanya terkait informasi terdokumentasi, regulasi yang kita dapat dari misalkan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan COVID, ya, terkait dengan PPKM, itu dokumen eksternal apa dokumen internal? Yo, regulasi itu dokumen eksternal apa dokumen internal? Kalau sudah kita download, kita simpan, berarti internal. Karena Bapak Ibu, contoh kasus yang tadi, ya, dokumen peraturan itu dokumen eksternal. Ketika sudah menjadi list, itu jadi dokumen internal. Kalau peraturan undang-undangnya Bapak print, itu masih tetap dokumen eksternal, Pak Temter. Ya, kecuali Bapak sarikan, diambil pasal-pasal tertentu, dibuat ringkasan, namanya ringkasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mutu. Nah, itu jadi dokumen eksternal internal kita. Tapi selama itu tidak ada perubahan, itu menjadikan dokumen eksternal. Dan itu harus diidentifikasi, ya Bapak Ibu. Jenisnya apa aja, didapatinya dari mana, harus ada perbaikan nggak, harus ada perbarui nggak, ya, permajaan nggak, misalkan terkait dengan status PPKM, verifikasi tuh, ya, oh ternyata surat edaran menteri akan terbit tiap 16 hari sekali. Nah, itu prosedur identifikasi, kemudian prosedur identifikasi regulasi yang terkait dengan operasional perusahaan itu harus Bapak Ibu adjust, harus Bapak Ibu revisi, ya. Jika kondisi eksternal, nah misalkan 1, 2, 3 dan menyebabkan perubahan regulasi menjadi cepat itu misalkan sebulan 2 kali, sebulan sekali, maka misalkan titik 2, apa yang harus dilakuin? Misalkan, nah itu harus Bapak Ibu harus sudah coba susun, ya, harus sudah Bapak Ibu susun, ya.
Nah, kemudian 7.5.3 pengendalian informasi, ini sama lah ya dengan dokumen kontrol istilahnya ya. Nah, apakah informasi terdokumentasi yang diperoleh oleh SMM dikontrol dengan cara jadi gini Bapak Ibu maksudnya. Ini maksudnya adalah dokumen kontrol. Dokumen-dokumen yang harus Bapak kelola. Sama sih prosedurnya kalau Bapak Ibu pengen tetap menggunakan SOP yang lama nggak masalah ya. Cuma ada kata-kata di situ informasi terdokumentasi. Nanti kalau mau memodifikasi ya tinggal diganti aja definisi dokumen dan record itu diganti dengan informasi terdokumentasi. Tapi ingat nih, saya suka ngasih tahu, tapi tetap kalau Bapak Ibu pengen nggak mau ngerubah banyak, di bawahnya dituliskan informasi terdokumentasi ini bisa berupa 1 dokumen, 2 record, gitu ya. Supaya Bapak Ibu tidak merubah seluruh dokumen seperusahaan, ya. Kan udah ganti terminologinya informasi terdokumentasi. Nah, kalau dirubah semua, mumet Bapak Ibu ya, mumet. Nanti orang dokumen kontrolnya pusing, minta naik gaji nanti ya. Nah, Bapak Ibu bisa siasati itu pada tahap implementasi di SOP-nya bahwa informasi terdokumentasi itu terdiri atas 2 tipe. 1 dokumen, 2 record gitu ya. Nah, nanti terkait dengan sumber mendapatkannya itu terbagi menjadi 2, eksternal dokumen dengan internal dokumen gitu ya. Nah, nanti di situ di 7.5.3 itu harus Bapak Ibu sebutkan ya. Minimal ada 4 lah ya. 1 dokumen yang tadi jenisnya ya, dokumen mana yang disebut dokumen, mana yang disebut rekaman ya. Yang kedua cara mendapatkannya, mana yang eksternal dokumen, mana yang internal dokumen ya. Kemudian mana yang dokumen bisa disirkulasikan keluar, mana yang tidak boleh. Ya, di sistem manajemen mutu ini penting Bapak Ibu karena nanti ya ini terkait dengan yang prinsip yang kemarin nomor berapa? Jadi komunikasi itu harus dibatasi keluar. Ya. Supaya tadi tidak liar, 1. Yang kedua, bisa dikontrol, bisa cepat-cepat ditanggulangi, bisa diimprove cepat-cepat ya. Nah, itu Bapak Ibu harus sudah bisa mengidentifikasi mana informasi yang terbatas bisa disebar ke pihak luar misalkan. Artinya terbatas itu boleh jadi Bapak Ibu diketatkan prosedur mengeluarkan informasi itu, 1. Yang kedua, langsung di-state aja. Informasi ini tidak boleh disebar, informasi ini boleh disebar hanya kepada ini, misalkan ya. Nah, itu harus Bapak Ibu state di situ ya. Ini apakah informasi terdokumentasi yang ini nih, apakah informasi terdokumentasi dari luar yang sesuai dan dikendalikan ini sama ya, yang tadi ini. Kayak aturan regulasi, diidentifikasi enggak? Saya ingin tahu nih Bapak Ibu, cara Bapak Ibu mengidentifikasi regulasi itu bagaimana? Yang sekarang jalan di tempat Bapak Ibu. Ayo. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengendalikan dokumen yang berasal dari luar? Taruh kata regulasi lah, regulasi berubah. SM Mendagri yang 16 hari sekali itu keluar, bagaimana cara Bapak Ibu mengidentifikasinya? Ditaruh folder terus dikasih tanggal masuk. Ayo. Gimana? Bagaimana cara mengidentifikasi, misalkan ya, kita kasih dokumen yang real lah, regulasi lah, SM Mendagri itu yang tentang PPKM. Kan kalau PPKM-nya berubah,
jam kerja kita juga berubah kan ya? Itu ngaruh nggak ke sistem manajemen mutu? Ngaruh. Harusnya tercapai produksi 1.000 unit sehari, akhirnya tidak tercapai 1.000 unit sehari. Nah, gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi regulasi itu? Di list, di list ya. Eh, Di list atau diberikan catatan. Bagaimana cara mengidentifikasi regulasi yang berubah sangat cepat ya? Ini PR Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti PR di grup silahkan jawab ya. Nah, ini silahkan jawab sehingga nanti ada wacana ya, ada diskursus nih kita nih ya. Bagaimana cara mengidentifikasi regulasi yang berasal dari luar, apalagi di masa pandemi regulasi itu sangat cepat berubah. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya. Ini baru regulasi, Pak. Yang kedua adalah keinginan pelanggan. Bagaimana cara Bapak Ibu mengidentifikasi keinginan pelanggan? Nunggu pelanggannya bunyi. Karena kalau nunggu pelanggannya bunyi itu mepet. Tapi ada nggak cara untuk kita mendokumentasikan nah, itu bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, dipikirkan ya. Ini PR kedua nih. Kemarin saya udah ngasih PR terkait dengan perusahaan kacang goreng. Nah, sekarang ini ya dituju. Nah, yang terakhir terkait dokumen kontrol atau pengendalian informasi terdokumentasi adalah apakah informasi terdokumentasi dipertahankan sebagai bukti kesesuaian. Nah, Pak, maksud dari poin ini ya, tidak semua sih dokumen informasi terdokumentasi itu bisa dijadikan sebagai bukti kesesuaian ya. Ada yang jadi gini, regulasi. Jika regulasinya turun dan berjangka, maksudnya ada kadaluarsanya regulasinya, maka jika ditanyakan di luar waktunya, maka itu sudah tidak relevan. Sehingga contohnya status PPKM yang ada SM Mendagri-nya berlaku tanggal sekian sampai tanggal sekian, 16 hari sekali lah. Berlaku tanggal 1, berakhir tanggal 16, tanggal 17 dia perbarui lagi. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa menjelaskan atau mengidentifikasi atau menggambarkan bagaimana suatu perubahan regulasi itu memengaruhi mutu dan ada jangka waktunya. Sehingga buktinya hanya untuk di waktu itu saja. Tidak buktinya itu terus-terusan gitu ya. Jadi kalau regulasinya hanya berlaku misalkan PPKM level 2 di daerah Bogor berdasarkan surat edaran Menteri nomor sekian. Setelah hari ke-18 diputuskan Kabupaten Bogor PPKM-nya level 1. Nah, itu kan berdampak langsung kepada perusahaan. Nah, misalkan di situ bahwa jam kerja di level 1 pada periode tanggal 1 sampai tanggal 16 itu misalkan jam kerjanya cuma 3 jam misalkan. Ketika regulasinya berubah, normal lagi menjadi 8 jam. Nah, bukti kesesuaiannya itu harus disebutkan bahwa ini berlaku hanya pada saat itu saja. Ya, pada saat itu saja. Ketika regulasinya berubah, maka perubahannya juga akan ngikutin regulasinya. Ya, itu ya. Kita akan berlanjut ke nomor 8. 8 ini terkait dengan operation. Plan, do, check, action ya. Kalau menurut Deming itu orang yang berkecimpung di dunia politik ya, Edward Deming itu bukan PDCA lagi, tapi PDSA
ya. 8.1 perencanaan dan pengendalian operasional. Sudahkah organisasi merencanakan pengendalian prosesnya? Nah, ini terkait dengan PPIC ya, PPIC jadwal produksi barang ya, kemudian jadwal pengambilan limbah misalkan ya. Di sini harus ada. Nah, kalau istilah kita mengomong ya, forecast-nya bulan depan, 4 bulan ke depan ada enggak? Nah, itu harus dibuatkan di 2015 ini ya, itu tidak disebutkan harus bikin prosedur. Cukup dengan rekaman aja juga boleh. Di situ ada jumlah produksi, misalkan target produksi misalkan 1000, kemudian di jam kerjanya misalkan 10 hari, berarti seharinya misalkan 100 gitu ya. Nah, itu nanti di situ ada. Jadi nanti auditor ya tinggal melulu nanyain SOP, ada nggak SOP-nya Pak? Nah, nggak begitu. Nanti bahasanya tuh ketika auditi menyodorkan formulir yang sudah diisi, itu bisa diterima ya. Oh, ada rencananya, ada nih rencananya ada ya. Rencananya ada ya. Cara mengendalikannya gimana? Dengan koordinasi, misalkan koordinasi harian, daily coordination misalkan, toolbox meeting gitu ya. Nah, itu harus ditentukan ya. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya yang real, perencanaan itu outputnya apa? Misalkan jadwal, forecast yang tadi saya bilang, forecasting ya. Oh, outputnya itu, oke ya. Cocok nggak dengan operasi organisasi? Cocok, misalkan ya. Kemudian, apakah organisasi mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi? Nah, ini terkait dengan MOC ya, MOC ya. Jadi di webinar yang lalu-lalu kita bahas terkait dengan management of change. Jadi apakah perubahan itu memengaruhi enggak? Kalau enggak ya abaikan ya. Tapi kalau memengaruhi maka berlakulah MOC ya. Mengganti dengan sejenis MOC bukan ya. Misalkan kita ada bannya udah gundul, kita ganti dengan ban baru, itu nggak perlu MOC Bapak Ibu ya. Kecuali jenis bannya diganti, yang tadinya ban untuk ban biasa ya jengkol misalkan diganti dengan ban radial misalkan ya. Nah, itu akan memerlukan MOC. Tapi kalau hanya diganti dengan tipe yang serupa, replacement gitu ya, itu enggak ya. Kemudian, nah, Pak, Bu, kalau kita lihat di sini di 8.1, kelihatannya ini gampang ya. Padahal ini paling banyak ini. Ini intinya nih. Intinya. Jadi resiko itu di sini dilihat, kemudian Bapak Ibu tentukan mitigasinya ya. Ya, tentukan mitigasinya misalkan. Kalau untuk mempertahankan produksi 100 pieces per hari dengan menggunakan sumber daya manusia misalkan 5 orang, nah bagaimana cara untuk mengendalikan itu, membuat orangnya tetap 5, nggak boleh ada yang sakit. Jika sakit bagaimana? Nah, itu di sini maksudnya ya, pengendalian operasional ini ya. Kemudian yang kedua, pengendalian operasional itu terkait dengan yang tadi. Yang di sini. Nah, 7.1.4. Lingkungan dan pengoperasian proses. Ketika Bapak Ibu di sini sudah mampu mengidentifikasi bagaimana ruangannya, ditempatkan di mana, ya, suhunya bagaimana. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu tinggal di copy paste lagi nih di sini. Oh, ternyata kita harus mempertahankan suhu di bawah 2 derajat untuk membuat kacang itu tetap beku. Nah, gitu ya. Berarti kita harus tahu freezer, spesifikasi freezer yang bisa suhunya 2 derajat ke bawah sampai 0 misalkan gitu ya. Kemudian persyaratan untuk produk dan pelanggan 8.2 terdiri atas 4 ya.
Klausul. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini, komunikasi pelanggan ya. Ini tolong Bapak Ibu dibuatkan ya, ini untuk komunikasi dengan pelanggan, ini harus mencakup semua aspek yang relevan ya. Biasanya berupa kuesioner, biasanya berupa email ya. Kemudian apalagi Pak, Bu? Saya balik deh. Yang Bapak Ibu sering hadapi dari customer itu apa sih? Keluhan lah, keluhan itu apa sih? Keluhan apa dari customer itu di luar harga ya? Kalau harga itu umum aja nih. Saya pengen tahu keluhan pelanggan yang biasa datang ke tempat Bapak Ibu itu apa? Barang tidak sesuai dengan spek ya. Penerimaan mundur ya. Barang tidak berfungsi ya. Lagi Bapak Ibu, jumlahnya kurang. Apalagi banyak ya, dimensi mutu kan kemarin kita sudah bahas, dimensi mutu itu banyak ya. Nah, Bapak Ibu silahkan, paling enak itu membuat kuesioner yang segmentif ya, segmentatif gitu. Jadi Bapak Ibu mengerucutkan pelanggan itu ke arah kita nih, ke arah kita ya. Jadi jangan sampai dilepas nih ya komunikasi. Misalkan terkait dengan waktu delivery misalkan ya, delivery time. Nah, itu tolong Bapak Ibu kasih range ya. Apakah delivery yang biasa kami lakukan berada pada range A sekian sampai sekian, B sekian sampai sekian, C sekian sampai sekian ya. Jangan dibilang apa harapan Bapak secepatnya. Nah, jangan Pak Bu ya. Kita harus guide mereka ya. Komunikasi dengan pelanggan itu jangan juga dilepas ya, kecuali untuk perbaikan silakan. Jadi setelah poin yang tadi terpenuhi baru di nomor terakhir itu dibilang silakan Bapak tuliskan masukan yang konstruktif terhadap kami dalam kurung kecuali harga. Nah, gitu ya. Kecuali harga, dibilangin kecuali harga sehingga nanti harga itu tidak masuk dalam perhitungan statistik ya. Nah, kemudian 8.2